perempuan itu doanya mustajab. 4. 1. Seorang perempuan yang solehah, yang dia taat kepada Allah, maka doanya mustajab. 2. Seorang anak yang hormat kepada ayahnya, itu doanya mustajab. 3. Seorang istri yang taat sama suaminya, itu doanya mustajab. Dan yang keempat, seorang ibu solehah yang lembut baik sama anaknya, itu doanya sangat mustajab. Maka ibu punya peluang untuk mendapatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu, teteh sayang, pagi ini tema kita adalah perempuan yang doanya mustajab. Perempuan yang doanya mustajab. Ini temanya jamaah kita banget kan ya? Betul? Bunda merasa terwakili dengan judul ini kan? Ngerasa panggagah nanya orang ya, temana iya. Ahilman khawatir tema ini dijadikan oleh Bunda sebagai senjata untuk memukul semua orang yang menyakiti Bunda. Hati-hati ya, tema ini bukan untuk itu, tapi untuk meyakinkan kita betapa beruntungnya Bunda menjadi perempuan. Betul? Maka jangan sia-siakan privilege ini. Tahu privilege? Ngerti tuh? Privilege. Jangan disalahgunakan kesempatan emas ini, betul? Kecuali Bunda jadikan jalan buat makin dekat ke Allah. Bunda perhatikan, pernah Ahilman sampaikan, jadi perempuan itu punya 4 posisi agar dia bisa mendapatkan kemuliaan. Ada berapa posisi? 1, saya percepatkan, ini sudah pernah kita bahas. 1, perempuan itu jadi mulia ketika dia jadi hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba dari Tuhannya. Betul? 2, perempuan itu jadi mulia ketika dia menjadi anak perempuan dari orang tuanya. Jadi anak hamba dari Allah, anak dari siapa? Orang tua. Yang ketiga, perempuan itu jadi mulia ketika dia menjadi istri dari suaminya. Istri dari siapa? Suami. Dan yang keempat, perempuan itu berpotensi menjadi mulia saat dia jadi ibu dari anak-anaknya. Oke. Ibu dari anaknya. Ulangi, 1 jadi apa? Hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadi anak dari orang tuanya. Yang ketiga, jadi istri dari suaminya. Yang keempat, jadi ibu dari anaknya. Mohon maaf, yang di sini kebanyakan Ahilman lihat insya Allah masuk 4-4-nya, betul? Betul? Tapi kalaupun gak masuk 4-4-nya, minimal 3 sudah jadi istri dari suaminya. Kalaupun belum juga, minimal 2. Betul? Jadi hamba dan jadi anak dari orang tuanya. Nah sekarang pertanyaannya, Ahilman, gimana posisi 4 ini agar benar-benar menjadikan kita mulia? Syaratnya ada 3. Pernah Ahilman sampaikan. Syaratnya ada berapa? Syarat 3 ini nanti Bunda buka di Quran surat An-Nisa ayat ke-34. Surat apa? Ada 3 syarat perempuan agar dia bisa mendapatkan kemuliaan.
Jadi selain posisinya mulia, dia akan semakin mendapatkan kemuliaan ketika dia punya 3 syarat. Yang pertama, perempuan itu harus jadi perempuan yang solihah. Apa? Solihah. Yang kedua, perempuan itu harus jadi perempuan yang qanitat. Dan yang ketiga, harus jadi perempuan yang hafizat. Solihah, qanitah, hafizah. Ada berapa? 3. Satu apa? Solihah. Yang kedua, qanitah. Yang ketiga, hafizah. Perhatikan, apa bedanya? Solihah itu artinya perempuan yang benar. Yang apa? Yang benar. Maksudnya apa, Ustadz? Perempuan yang memang hidupnya di atas jalan Allah dan yang diatur oleh siapa? Allah. Benar dia. Jadi solih itu benar. Benar mengikuti apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larangkan. Itu solih. Maka penting menjadi perempuan yang solihah. Ustadz, apa indikatornya? Banyak, tapi Ahilman nitip satu aja. Sholat. Apa? Sesibuk apapun bunda sayang, teteh sayang, jangan tinggalkan sholat. Jangan lupakan sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama untuk kita. Bahkan Masya Allah, tabarakallah, kata Nabi, barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Maka izin ya, bagi teman-teman yang belum menikah dan hendak mencari pasangan, Ahilman pesan baik-baik, tolong cari laki-laki yang bisa menjaga sholat. Betul? Kalau dia tidak bisa menjaga sholat, bagaimana dia bisa menjaga kamu? Sholat aja dia nggak jaga, yang penting apalagi kamu yang nggak penting-penting banget. Betul? Jadi perempuan harus jadi perempuan yang solihah. Yang kedua, qanitat, artinya taat. Apa? Taat. Jadi perempuan itu memang didesain untuk menghadirkan ketaatan dalam dirinya. Saat dia jadi hamba, taat sama Allah. Betul? Saat dia jadi anak, taat sama siapa? Orang tua, terutama ayah. Karena anak perempuan itu cinta pertamanya biasanya ayah. Dan nanti ini akan berpengaruh terhadap doa yang mustajab. Ya, saat jadi istri taat sama siapa? Suami. Makanya mohon maaf, anak perempuan itu sebelum dia menikah milik ayahnya, tapi setelah menikah milik siapa? Suaminya. Bunda dulu belum menikah, milik ayah bunda. Tapi sekarang bunda sudah menikah, milik siapa? Suami. Makanya suami kitu-kitu oke. Suami kitu-kitu oke. Suami. Dan ternyata suami itu menentukan surganya bagi seorang istri. Bunda mau masuk surga? Ternyata pintu surga istri siapa? Suami. Matakna ka suami teh kitu-kitu oge. Suami eta teh pintu surga untuk kita, betul? Makanya ada yang bertanya, Ahilman, kela suami nu kumaha heula atuh aa? Suami nu kumaha heula atuh aa? Puntennya, punten. Bunda, suami soleh enggak soleh bukan urusan kita. Betul? Itu pertanggungjawaban dia sama siapa? Allah. Makanya mohon maaf, kalau suami bunda misal belum soleh dan dia tetap meminta bunda menghadirkan kebaikan, bunda tetap patuhi kebaikan itu. Jangan lihat gara-gara suaminya nggak soleh, jangan. Contoh kia, suami nate nyuruh bunda sholat, ari bunda teh tahu suami nggak sholat, bunda nggak usah ngejawab kia, hari mana nitaka urang, mana mikir heula tuh, ulah gitu. Suami bunda teh sholat, tapi suami bunda nyuruh bunda sholat. Kira-kira bunda sholat atau tidak? Sholat. Jangan lihat suami bunda sholat atau tidak sholat.
Imo kadang-kadang kela abinya bukan gak mau taat sama suami atau tinggal heula suami aku mah. Selama suami tidak memerintahkan yang buruk, bunda taati. Kecuali nitah yang buruk, nggak boleh. Contoh, bunda, kita teh nggak punya duit. Besok bunda maling hayamnya, gak datang. Tah etama kudu dicarek ke bunda. Kudu etama ke bunda teh dibilang, ayah, ulah maling ayam. Maling mobil. Ulah. Jadi bunda kalau perintahnya keburukan boleh nolak atau tidak? Harus. Tapi poinnya nolaknya dengan etika yang baik, dengan akhlak yang baik. Puntennya jangan sampai bunda ngaji teh ngerasa paling hebat dibanding suami. Lain iya mikir, jangan-jangan kita teh begitu. Bunda teh nyadar gitu teh orang teh gitu atau tidak. Jangan berbohong. Kadang-kadang bunda ngerasa bahwa pulang haji teh paling segalanya, belum tentu. Bunda punten ilmuna sagudang, punten teu hormat ka suami, surga mau datang ke bunda. Betul nggak? Matakna suami gitu. Terus kumaha tuh sampai kapan begini teh? Ya sampai bunda menyelesaikan urusan hidup bunda semua. Betul nggak? Matakna kade puntennya, punten pulang ngaji ulah merasa sok paling hebat dibanding siapa. Tetap suami bunda pulang tetap suntangan, tetap iya mah gara-gara suami tengah ngaji bunda ngaji entuh mu salam naon. Iya mah tangan dari masjid. Iya mah tangan dari masjid. Bapak mah eta iya mah masjid. Ulah gitu. Bunda sok itu kadang-kadang punten. Bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda. Matakna mah kadang-kadang sok bunda mah kadang-kadang kieu da atuh masalahna teh ari video yang menguntungkan istri di save, ari video yang tidak menguntungkan istri sorry enggak bunda mah tuh bisa gitu. Jadi ulah bun nggak pernah ngajarin istri untuk nggak taat sama suami, betul? Coba dari awal ceramah sampai sekarang bilang istri itu pintu surganya ada di siapa? Matakna suami gitu. Jelas atau tidak? Matak catat kade. Betul? Nah nanti bunda, anak perempuan sebelum dia menikah milik ayahnya, kalau sudah menikah milik siapa? Suaminya. Beda sama anak laki-laki. Nah tuh ayah itu anak yang dari mana itu tuh? Nah mau ya udah digenggereukeun. Mau jajan ya? Nggak sih ibu jawabnya mau jajan ya? Iya. Mau ini ya? Iya. Meni gerak iya nak? Iya. Iya. Udah diam udah. Ya memang pokoknya kalau ada geng besti aman di dia beneran, masya Allah. Sing istiqomah ya. Mudah-mudahan ya. Sampai mana tadi lupa lagi. Oh, anak laki-laki ya. Anak laki-laki sampai kapanpun milik siapa? Ibunya. Jadi anak laki-laki itu sampai kapanpun milik ibunya. Tapi tolong catat ini, ya.
anak laki-laki sampai kapanpun milik ibunya, tapi ibu yang baik pasti akan mengajarkan anak laki-lakinya kalau sudah menikah untuk sayang sama istrinya. Betul? Maka tidak ada perbandingan antara istri dan ibu. Dua-duanya pintu kebaikan dari Allah untuk kita. Makanya ibu izin ya, yang punya anak laki-laki, yang sudah punya istri, jangan suka dibanding-bandingkan antara menantumu dengan dirimu. Jangan. Makanya bunda nggak boleh bilang gini, istri kamu mah ulah, istri kamu mah beda jeung mamah. Mamah mahnya jam 4 udah bangun. Istri kamu mah sare wae, beda jeung mamah. Terus kudu kumaha atuh? Matakna nggak boleh. Matakna iya rumus ya. Kalau bunda punya anak laki-laki dan diizinkan sama Allah punya rezeki, kalau dia sudah menikah lebih baik misah tinggalnya. Tapi kan Ustad, engke kumaha, anak laki-laki sudah menikah udah punya kewajiban lagi, betul? Makanya bunda juga jangan menuntut banyak. Karena izin ya, menurut Ahilman ada 3 hal yang harus menjadi privasi bagi seorang perempuan. 3 hal. 1, sumur. 2, dapur. 3, kasur. Paham kan? Kudu dijelaskan hari paham mah. 1, sumur. Biasanya perempuan itu pengen punya toilet sendiri, pengen punya kamar mandi sendiri. Itu bab privasi yang dia mau miliki, betul? Kalaupun masih nyatu, bikin kamar mandi sendiri agar dia punya keluasan. Di mana? Di WC umum. Jauh itu, jauh sekalian kan itu. Yang kedua, dapur, betul? Perempuan pasti pengen nata, niti, nutu semua yang ada di dapur itu, betul? Matanya siapin dapur sendiri, dapur umum. Ujungnya kalau nggak punya dapur dia nggak leluasa. Ujungnya mesen lagi makanan, beli lagi keluar, betul? Dan yang ketiga, kasur. Kudu punya kamar sendiri. Ulah ima nyatu di dinya kabeh, ngumpul di dinya. Kalaupun mau nyatu di skat, bisa nggak? Tapi kalau bisa memang misah. Nggak apa-apa masih ngekos, nggak apa-apa masih ngekos, masih sempit, nggak apa-apa, betul? Dari sempit bersama mah jadi enak, betul nggak? Betul? Daripada leluasa tapi hati sempit aja tuh gitu. Matakna rumah itu bahagianya bukan karena bangunannya, tapi karena luasnya hati orang yang menempati rumah tersebut. Betul? Bunda waktu awal-awal nikah langsung ayah atau ayah? Teu ayah. Tapi bahagia tuh. Nah ayeuna segala ayah bahagia tuh. Lieur kan? Nya baheula mas can ayeuna naon meunasa bahagia ayeuna mung sebogana naon meunasa riweuh kieu tah eta teh punten. Teu berkah teh, mun teu berkah teh imah gede asa sempit. Sawah loba teu kasawahan. Kebon aya teu kapelakan. Tah eta teh berkahna hilang. Ibu baju loba nu dipake eta deui tah eta teh berkah tah baju teh tah. Heuh nya. Sok, Ibu Ahilman tanya, di lemari kerudung banyak apa dikit? Banyak, tapi yang dipakai kehitung nggak? Kehitung. Ibu jilbab aya 30, nu dipake moal leuwih ti 10. Bener? Senin hejo, Salasa berem, Rebo koneng, Kemis biru, Jumat putih, Sabtu hidung. Eta we engke paling tambah-tambah dikit, betul nggak? Itu yang sisanya buat apa? Ari jalan-jalan kabotan ini hayang nu anyar wae. Hayang nu anyar datang asup melinte tak gitu. Jadi ujungna teh asa hirup teh teu paruhu teh. Betul apa betul?
Matak ini poin. Hilman mau bilang bahwa seorang perempuan itu punya posisi yang sangat luar biasa. Betul? Maka qanitat, taat. Ya, taatnya sama siapa? Satu, taat sama Allah. Kalau dia hamba taat sama Allah, dia anak taat sama orang tua, dia istri taat sama suami. Nah, ketika dia jadi ibu, maka dia taat kepada Allah menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Ibu, ternyata kesolehan seorang ibu itu mengantarkan kesolehan seorang anak. Ibu yang soleh itu mengantarkan anak yang soleh. Istri yang solehah itu juga bisa membawa suami jadi soleh. Sebaliknya, istri yang tidak soleh itu ada kecenderungan membawa suami tidak soleh. Punten, ada seorang suami bisa korupsi gara-gara siapa? Boleh jadi gara-gara memenuhi keinginan istrinya. Ujungnya suami itu melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan siapa? Bahkan yang haram pun dia ambil, nauzubillahi min dzalik. Maka ibu jadi istri kudu qanitat, taat sama Allah, taat sama pasangan kita. Itu menjadi penting bagi kita. Tapi fondasinya taat sama siapa? Allah. Dan yang ketiga, jadi perempuan yang hafizah, apa? Terjaga, apa? Dua yang harus ibu jaga, nitip saja. Satu, lisan. Satu apa? Lisan, karena banyak perempuan yang terpeleset ke dalam api neraka gara-gara lisannya. Yang kedua, auratnya. Satu apa? Lisan, dua, auratnya. Maka tolong jaga ini semua. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, apakah model perempuan ini sudah ada apa belum? Contohnya sudah ada apa belum? Sudah. Kata Nabi, ada 4 perempuan yang akan dijanjikan masuk surga. Dan otomatis doanya mustajab. Nanti Bunda cari, apa ya yang membuat perempuan ini jadi luar biasa? Tulis 4 perempuannya siapa saja. Yang pertama namanya Maryam binti Imran. Siapa namanya? Jadi perempuan yang solehah, yang qanitat, yang hafidzah ini sudah ada contohnya. Dan Bunda nanti belajar dari perempuan itu. Satu siapa? Maryam binti Imran. Oke. Yang kedua, Asiyah binti Muzahim. Siapa? Asiyah binti Muzahim. Istrinya siapa? Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Istrinya pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Dan yang keempat, Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? 4 model perempuan yang dijanjikan masuk surga, yang doanya mustajab. Satu, siapa namanya? Maryam binti Imran. Yang kedua, Asiyah binti Muzahim. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat, Fatimah Az-Zahra. Pertanyaannya, Ustadz, apa yang membuat 4 perempuan ini dijanjikan masuk surga? Jawabannya, karena 4 perempuan ini punya sifat ini: solehah, qanitat, hafizah. Tapi selain itu, catat ini, ternyata 4 perempuan ini punya sifat yang menjadi kata kunci kebaikan dalam hidupnya. Sifatnya apa Ustadz? 1, sabar. 1, 2, 3. Bunda mau doa Bunda diijabah sama Allah? Ternyata kuncinya solehah, qanitah, hafizah. Dan yang paling utama apa? Sabar. Maryam sabar atau tidak? Sabar. Maryam itu menjaga kesucian dalam dirinya. Maryam itu satu-satunya perempuan yang punya anak tanpa ada ayahnya. Maksudnya gimana Ustadz? Tiba-tiba punya anak, kehendak Allah.
Dengan begitu terjaga kesuciannya, begitu terjaga kebaikan dalam hidupnya. Maka ini pesannya, seorang perempuan akan mustajab doanya kalau dia perempuan yang taat sama siapa? Allah. Karena rumus doa itu diijabah dua. Satu, beriman. Dua, beramal soleh. Dibuka surat Asy-Syura ayat 26. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Allah itu hanya akan mengijabah doanya orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti sekarang poinnya, kalau bunda sudah berdoa tapi doa bunda seakan-akan sulit dikabulkan, coba dicek. Barangkali imannya kurang atau amal solehnya yang kurang. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dan Allah akan mengijabah doa-doa orang yang beriman dan beramal soleh. Maryam adalah contoh perempuan yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau digoda, sabar. Beliau diuji, sabar. Beliau diganggu, sabar. Beliau mendapatkan tantangan yang luar biasa, sabar. Diasingkan, dijauhkan, dikucilkan dalam kesendirian, sabar. Bunda, teteh, sayang, manusia akan menilai kita dengan pandangannya masing-masing. Kalau bunda sabar di jalan Allah, maka bunda akan tetap mendapatkan kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa ya doa kita tuh sulit dikabulkan? Boleh jadi imannya yang kurang, amal solehnya yang kurang. Betul? Yang kedua, Asiyah binti Muzahim sabar, punya suami yang tidak soleh. Ibu punya suami yang gak soleh, bisa sabar atau tidak? Suami ibu Firaun atau bukan? Tapi Asiyah begitu luar biasa. Oh, berarti Ustadz, seseorang itu doanya bisa mustajab dalam kebaikan yang dia hadirkan ketika ujian. Dia sabar sikapnya. Betul? Firaun tuh zolim gak sih? Jahat gak? Jahat, zolim. Tapi apakah Asiyah menyerah dengan zolimnya Firaun? Tidak. Kenapa Asiyah tidak menyerah? Karena Asiyah yakin sama siapa? Allah. Allah tidak mungkin menjadikan Firaun sebagai suamiku kecuali Allah menyiapkan kebaikan untukku atas sabarnya diriku memiliki suami seperti Firaun. Sabar. Maka apa doanya Asiyah? Rabbi najini baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, gantikan untukku baitan, rumah, fil jannah, di surga, atas semua kesabaranku saat menemani suamiku Firaun, sehingga aku sabar dengan apa yang kau takdirkan untukku. Memang berat Ustadz. Iya. Suami bunda bukan Firaun. Kata bunda teh, aku juga bukan Asiyah. Terus saha tuh orang teh pabelit kayak tunte ka dieu henteu. Bunda, setidaknya kalau suami bunda bukan Firaun, kalaupun ada ujian, turunkan sedikit, karena bunda pun bukan Asiyah, betul? Terus gimana sabar? Memang rumah tangga itu ujiannya luar biasa, betul? Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Itu yang sering Ahilman sampaikan. Ada ujian rumah tangga 5 tahun pertama, ada? Ada 5 tahun kedua, ada? Ada 5 tahun ketiga, ada? Ada. Dan semua akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Maka sabar dalam ujian itu agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Apa sabarnya? Masya Allah, Khadijah itu sabar membersamai perjuangan suaminya. Makanya kalau ditanya doa istri siapa yang akan diijabah, doa istri yang selalu setia membersamai suaminya.
Bunda, bersamai suami dalam setiap keadaan, suka maupun duka, lapang maupun sempit. Kadang-kadang kita mah gak kuat buat temenin suami itu. Betul? Kalau pas di atas suami kita, siap menemaninya. Kalau pas di bawah, sorry ya, gak bisa kadang-kadang. Makanya ada istilah, kalau ada uang abang, kalau gak ada uang abang, astagfirullahaladzim. Gak boleh. Bunda tahu Khadijah gak? Bunda tahu Khadijah? Tahu? Kenal? Di mana kenalan jeung Khadijah tuh? Khadijah itu, mohon izin ya, mohon maaf ya, seorang istri yang kayaknya kalau sekarang dicari susah mencari Khadijah masa kini. Susah. Ustadz, memangnya Khadijah itu seperti apa sih? Allahu Akbar. Khadijah itu seorang istri yang bisa menghadirkan 4 hal bagi suaminya. Dan ini 4 hal yang paling disukai oleh suami. Bunda tolong catat ya, 4 hal ini 4 yang paling disukai oleh suami. 1, ketenangan. 1 apa? Ketenangan. 2, kenyamanan. 2 apa? 3, kemuliaan. 4, sudah belum? 1 apa? Ketenangan. 2, kenyamanan. 3, kemuliaan. Dan yang keempat, kebaikan seorang istri. 4. Catat ini rumusnya nih. 1, ketenangan. Bunda, tenangkan hati suamimu dengan ucapanmu. Karena banyak suami deg-degan, loba pikiran, riweuh hirupna gara-gara omongan siapa? Istri. Liur ka imah teh. Liur. Mataknya ada suami kalau dengar istrinya ngomong jadi stroke. Ayah. Karena lisan istri tidak bisa terjaga, ujungnya nggak tenang. Maka puaskan hati suamimu dengan berkata yang baik untuk suamimu. Puji, senang. Ayah, nggak ada yang paling ganteng di rumah kita. Bu, senang. Kalau ibu ditanya anak-anak gimana? Aman ayah. Aman. Anak yang pertama, alhamdulillah ayah, ranking 3. Dari berapa orang? 3 orang. Jadi kalau bicara teh positif terus. Bunda, kemarin SPP udah dibayar? Udah ayah, udah. Padahal acan. Tapi udah we heula. Mungkin ayah lupa kemarin belum transfer. Eta tuh inget tuh transfer tuh enak kene. Jadi bawaan tuh tenang. Karena bunda bicara yang baik-baik. Si ini gimana? Aman. Rumah gimana? Aman. Anak gimana? Aman. Suami tuh keluar aman. Karena di rumahnya ada yang mengamankan. Siapa? Istri. Ketenangan. Tenang. Kalau suami di rumah tidak mendapatkan ketenangan, jangan kaget. Dia akan mencari ketenangan di luar rumah. Lain mikir. Mikir. Kita teh udah begitu apa belum? Bunda Khadijah itu istri yang bisa menenangkan hati suami, betul? Dikisahkan Khadijah itu Masya Allah, kalau Nabi lagi gelisah, memandang wajah Khadijah, setengah kegelisahan Nabi langsung hilang. Kabayang tuh? Tong dibayangkan. Da bunda mau nyampe kadinya mual. Khadijah mah Masya Allah, Nabi lagi deg-degan gelisah, lihat wajah Khadijah, langsung hilang kegelisahannya. Itu yang terjadi ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, betul? Itu Nabi deg-degannya luar biasa. Sampai ke rumah ketemu Khadijah, ya Allah, Khadijah senyum aja bikin Nabi tuh langsung tenang gitu loh. Khadijah tahu Nabi lagi ada masalah, nggak ditanya ke Khadijah, ente nanya Nabi kunaon, ente
Tesiga orang sok hayangnya hoe orang mah kepo. Khadijah mah tidak, bunda sayang. Khadijah tidak. Khadijah tahu Nabi lagi ketakutan, lagi gelisah. Khadijah nggak nanya. Lihat sikap Khadijah. Tahu Nabi lagi takut, Khadijah nyamperin, dipeluk badannya Nabi, dipeluk set, dibisikin telinganya, ya Muhammad suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Itu mah itu mah punten, lain ibu, lain. Ditatap wajahnya setengah ketakutan hilang, dipeluk badannya semua ketakutan hilang. Makanya Nabi itu kalau udah dipeluk Khadijah, rasanya semua urusan masalah tuh nggak ada lagi. Makanya waktu Khadijah wafat, Nabi sedih nggak? Sedih, bahkan sedihnya nggak sebentar, lama. Tahun-tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Pertanyaannya, apa yang membuat Nabi begitu sedih kehilangan Khadijah? Jawabannya, karena Khadijah adalah orang yang sangat baik. Betul? Kalau orang yang sangat baik, saat dia hilang, sedih atau tidak? Tapi kalau orang itu nggak baik, waktu dia hilang, kumaha? Lain tiba heula eueuh teh. Makanya ibu bapak tahu kan Rehan, tahu Rehan? Kenapa Rehan itu sulit dilupakan? Karena Rehan itu tak eta. Makanya orang baik itu ketika dia hilang, sedih atau tidak? Baginda Nabi kehilangan Khadijah, sedih tidak? Sedih, Amul Husni, tahun-tahun kesedihan, tahun-tahun kesedihan. Dengan izin Allah, Nabi diperintahkan menikah lagi. Ketika menikah dengan yang lain, Khadijah masih teringat nggak di hati Nabi? Masih. Bahkan ada kisah Nabi pernah tidur, kemudian mohon maaf ya, Nabi tuh ngigo, nyebut nama siapa? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ibu kebayang tuh, nami ibu Tuti, suami ibu manggil Ida, kebayang tuh? Ida, Ida. Kira-kira ibu cemburu atau tidak? Aisyah waktu itu cemburu tidak? Cemburu. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, kenapa engkau masih nyebut Khadijah? Bukankah Khadijah telah wafat? Bukankah aku lebih cantik dibanding Khadijah? Apa kata Nabi? Tidak Aisyah, Khadijah memang telah pergi meninggalkanku, tapi dia tak akan pernah pergi dari hatiku. Aisyah nanya, kenapa ya Rasulullah? Tidak Aisyah, tidak. Khadijah itu orang yang pertama mencintaiku di saat orang membenciku. Khadijah itu orang yang pertama membelaku di saat semua orang menjatuhkanku. Khadijah itu orang yang pertama beriman kepadaku di saat semua orang gak ada lagi yang percaya kepadaku. Wanita boleh berganti, tapi hati tak bisa terganti. Makanya ini rumus, bunda sayang, teteh sayang. Bagi perempuan, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi sibuklah mempercantik hati. Kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Jangan diulangi, bunda mikir udah jadi kayak Khadijah belum? Mikir. Sekarang Ahilman tanya, kalau suami bunda ada masalah pulang ke rumah, lihat wajah bunda, hilang masalah tambah masalah. Tak eta masalah orang mah. Terus kumaha tuh Ustad? Evaluasi. Jangan-jangan doa kita nggak mustajab gara-gara apa? Karena kita belum menjadi istri yang solehah bagi suami kita. Kita teh sama suami cuman pas butuhnya aja.
Betul-betul mikir. Kita teh begitu nggak ya? Betul apa betul? Maka bunda, membersamai suami penting atau tidak? Maka sering Ahilman sampaikan, doa seorang istri itu mustajab. Doa seorang istri kepada suaminya itu adalah doa yang sangat mustajab. Maka untuk semua para suami, tolong catat ini. Sok siapin kameranya sekarang. Ini menguntungkan buat bunda ini biasanya nih. Ayo, sudah siap? Doa istri itu sangat mustajab. Maka jadilah istri yang suka mendoakan suaminya. Dan tolong ingat, bagi suami, hari ini kesuksesan yang kamu dapatkan boleh jadi bukan semata-mata karena usahamu, tapi karena tulusnya doa istrimu. Kebaikan yang kamu dapatkan boleh jadi karena rintihan doa dan tetesan air mata daripada istrimu. Maka wahai suami, sayangi istrimu agar Allah menyayangimu. Bahagiakan istrimu agar Allah membahagiakanmu. Karena ternyata seorang suami yang sayang sama istrinya adalah suami yang paling baik sama hidupnya. Dan kelak Allah akan angkat derajatnya. Nanti pakai lagunya Rosa, judulnya status. Dah bunda. Tapi dengan syaratnya, bab yang tadi udah dipahami dulu. Istri yang doanya mustajab, istri yang membersamai siapa? Suami. Makanya suami Ahilman kudu sayang sama istri. Kebayang tuh, doa istri itu mustajab, betul? Itu baru satu. Itu baru satu. Bener tuh? Itu baru satu. Apanya? Doanya Ece. Istrinya. Itu baru satu doanya. Betul gak? Berapa banyak bunda mendoakan suami? Sering atau sering? Jangan bohong begitu. Dah juga tahu. Bunda harus sering doanya terus. Betul gak? Jangan sekali-kali doa lagi. Suami kerja di kantor, bunda ngaji, bagus tidak? Udah doakan suami teh pas ke kantor teh. Karena boleh jadi lancarnya urusan di kantor gara-gara doa bunda di sini. Tapi suami bunda dapat masalah di kantor gara-gara bunda jadi nggak doakan di dia. Nggak doakan suami. Naon? Apa urusan jeung orang mah? Pikirkan we sorang. Orang ke dia ngaji teh diantarkan, diongkoskan gentong. Nah jadi gitu. Nyambung. Bunda, mohon maaf, bunda nggak bisa ngaji hari ini kalau nggak ada izin dari siapa? Jadi suami penting tidak? Suami gitu penting eta teh. Sok tengarti wae ieu mah. Dan yang keempat, Fatimatu Zahra binti Muhammad. Doa perempuan yang mustajab, doa anak perempuan untuk ayahnya. 3 berarti bunda. 1 doanya baru 3 ya. 1 doanya perempuan yang solehah, ya betul gak? 2 doanya istri kepada suaminya. 3 doanya anak perempuan kepada ayahnya. Dan yang paling luar biasa yang keempat, doanya seorang ibu untuk mustajab. Ahilman, di mana-mana saya cerita ini. Ahilman dengan izin Allah sekarang bisa mendapatkan kebaikan ini karena doa siapa? Ibu. Doa ibu yang luar biasa. Saya masih teringat sekali ucapan-ucapan ibu saya yang hari ini menjadi doa yang seakan-akan Allah kabulkan dengan izin Allah. Ibu saya tuh kalau udah berucap, kalau saya tahu sekarang jadi kenyataan, harusnya dulu semua saya aminkan ucapannya. Tapi kan kadang-kadang jadi anak waktu itu masih aja kadang-kadang menolak gitu ya.
di antara ucapan ibu saya yang hari ini menjadi kenyataan itu, salah satunya ya, ibu saya tuh sering nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Hobi sekali. Kalau ba'da subuh pasti megang remote nonton ceramah. Apalagi beliau sakit. Nah, kalau saya libur dari pesantren, saya tuh duduk di samping ibu saya sambil bilang gini, Iman, nyamah, nanti Hilman ceramah di TV ya, kayak ustadz-ustadz itu. Cek mama saya teh, nanti Iman ceramah, mual mungkin atuh mah, maknya orang kampung, orang desa, dari Garut ke Jakarta rasanya agak susah mah. Gimana caranya? Ulah gitu jang, aminkan we cenah. Apa kalimatnya? Aminkan saja, kita punya Allah, jangan sedih gitu. Terus saya bilang, atuh mah maknya wajah kampung kieu kumaha, kan baheula mah atuh kasep kieu nya. Baheula mah atuh da ayeuna mah kan lumayannya. Nya da ternyata glowingnya wajahmu ditentukan seberapa banyak rekeningmu ternyata. Dulu mah kan atuh penek hidung. Kumaha gitulah pokoknya mah. Pokoknya mah untung Teh Lina sama Ahilman maunya. Karena dia tahu masa depan cerah. Jadi Teh Lina yang sabar lah. Banyak perempuan yang saya dulu mau, dia nggak mau sama saya. Sekarang perempuan itu mereka menyesal semuanya. Makanya saya mah tahu bunda, cara membalas dendam terbaik sama orang tuh jangan membalasnya, buat dia menyesal pernah menyakiti kita. Gitu. Ya, jadi teman-teman saya yang perempuan tuh pada lamun afal Hilman kiamanya dulu teh mau sama Hilman. Sorry, kita udah beda, betul nggak? Makanya jangan pernah merendahkan laki-laki yang nggak level kamu sekarang. Boleh jadi kalau dia nanti hebat, kamu bukan lagi levelnya untuk dia. Biasanya istri yang hebat itu bisa merubah suaminya dari biasa jadi luar biasa, betul? Makanya Ustadz Hilman lihat, kalau mau lihat istri itu baik atau enggak, lihat suaminya. Nges nikah tambah glowing atau tambah rumek, tambah liur loba pikiran. Dan bunda tahu, bunda kalau mau tambah sayang sama suami, datangi suami saat dia tidur. Lihat bengetna. lihat wajahnya. Lihat wajah suami pas lagi tidur. Bunda ngomong kieu, iyanya suami orang teh bengetna dirusak kieu. Ayeuna mah meuni kieu. Meuni capek. Bunda datang, suami lagi tidur. Bunda usapin kepalanya, usapkan. Iya tak ubun-ubunnya harewosan. La ilaha. Ditalkinin eta mah tuh. Jadi maot ayeuna kene. Diusapkan. Ku ibu teh diusap, ya Allah. Iya tehnya suami orang meuni bager kieu. Dia banting tulang, nyari nafkah. Uangna dibikeun ka urang gitu. Ibu tuh bakal nyaah tak ke suami. Makanya suami, ibu tolong datangi itu. Tadi ketenangan penting. Khadijah tuh tenangnya luar biasa, betul? Kenyamanan, apa? Makan. Puasi perut ibu, perut suami. Puaskan perut suami. Masak yang hebat, kasih makan yang enak. Suami seneng gak? Jangan sampai suami teh kelaparan. Datang ke imah, masakan ulah. Ayah, mau makan dulu, mau mandi dulu, mau aku dulu. Gitu. Penting ya teh. Makan teh udah siap. Iya mah suami datang, masakan gak ada. Udungan heula. Kadang-kadang ibu dititah hararese. Ma, bikin kopi. Naon. Nyieun kopi. Kadang-kadang ibu masuk puntennya lain dinyieun, kadang-kadang dibawa termosna, dibawa gelasna, dibawa kopina, nyieun sorangan. Ulah.
Ibu, kalau suami nyuruh ibu, lihat. Suami minta tolong ke ibu, lihat. Ibu langsung, oh, pintu surgaku terbuka. Lamun suami nggak nyuruh, ibu teh kudu ngahulang. Nah, hanya suami nggak nyuruh saya. Apakah ada perempuan lain yang selama ini mengisi hatinya? Kenapa dia nggak pernah nyuruh saya? Saya teh yakini, Pak. Lamun ibu di rumah udah nggak disuruh, udah nggak diminta, boleh jadi ada hati yang lain di hati suami ibu. Ama bicara fakta. Bener, mataknya ibu kalau nggak disuruh langsung, ayah suruh aku dong, suruh aku tuh pengen dapat surga darimu ayah, suruh aku ayah. Tita, abi teh tita naon, abi mah siap ayah, ngepel siap, masak siap, kudu naon, buka baju siap. Gitu. Da istri mah bebas depan suami mah, betul nggak? Justru kalau suami udah nggak gerak, cicing we. Ibu cicing, suami cicing kieu. Suami di sana, ibu di sini kieu, papelong-pelong. Urang teh saha ieu teh? Urang teh saha? Nu paling menyedihkan, punten, nu paling menyedihkan, istrinya sibuk dengan HP, entah chat dengan siapa. Suaminya sibuk dengan HP, entah chat dengan siapa. Sedih atau tidak? Matakna punten ibu, kudu mikir orang teh. Kenapa ya suami teh kok cicing wae? Apa suami teh kasurupan? Cicing wae. Apa suami teh kunaon? Kok nggak nyuruh-nyuruh lagi? Kok nggak? Kan biasa suka nyuruh aku. Ibu teh kudu mikir. Jangan-jangan ibu teh sibuk sendiri, suami sibuk sendiri. Ujungnya punten. Bersama tapi berbeda. Sejiwa, serumah tapi tak sejiwa. Saimah ngan teu sajiwa. Ayah tuh, ayah. Suamina mana? Ayah di imangan seperti nggak ada. Istrinya ayah apa? Ayah ngan siga nu eueuh. Khawatir sekarang banyak penyakit. Serumah tapi tak sejiwa, bersama tapi berbeda. Nu paling sedih imana gede. Ibuna di dapur, bapaknya ruang tamu, budaknya di kamar. Di ruang tengah pembantu nak kabeh. Ini rumah kita semua. Majikan orang arwah kabeh di dia. Pas mau makan hararese. Suami ya Allah sampai minta bikin kopi. WA ke istrina. Sayang bikinin kopi. Ku istrina teu dibikinkeun, dipesenkeun Gojek. Kedap gedeng pesen Gojek geula pesen kopi. Ya Allah. Duduk makan bersama, bapak, ibu, anak masing-masing dengan handphonenya. Ya Allah. Sedih tuh. Boleh jadi kita hari ini begitu keluarga kita. Iya ya Ustadz ya. Ibu sibuk ngaji, suami sibuk kerja, anak sekolah, ada yang hampa di rumah tangga itu. Naon kurangnya? Boleh jadi tidak menghadirkan Allah di dalamnya. Selama ini tujuan kita bukan untuk itu ternyata. Hanya untuk memenuhi bahwa kita punya pasangan aja, selesai. Padahal ini persoalan yang sangat berat untuk kita. Setuju? Makanya Bunda dari sini Ahilman ajarkan banget Bunda jadi istri yang lebih proaktif sama suami. Kalau suaminya aktif enaknya, lamun suami cicingan wae da lieur atuh kan. Matakna Ahilman mah kalau ada yang nanya, "Ustad, istri saya cerewet." Shh. Istrimu bukan cerewet. Hanya kamu yang tidak menyiapkan telinga untuk mendengarkan cerita istrimu. Betul? Malah Aamah pengen punya istri cerewet tuh harus kudu cerewet teh. Lamun istri cicing wae da lieur atuh da. Cicing dahar ieu cicing. Dahar ieu cicing balanya lieur kan. Ngobrol agar kemudian dapat kebaikan. Sama ternyata
Ketika perempuan itu bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, kenyamanan, kemuliaan, dan kebaikan dari seorang istri ke suami, mustajab doa seorang istri. Termasuk ibu tadi. Ibu tuh kudu sabar, betul nggak? Ibunya Ahilman tuh, ya Allah, ya Rabbana, sabar itu minta ampun gitu. Saya tuh pernah dapat beasiswa ke Amerika waktu exchange students. Izin Allah waktu itu kita tuh mau berangkat ke Jakarta. Terus nggak punya ongkos lah, kira-kira begitu. Terus ibu saya sempat minjem ke orang yang punya lah di kampung itu. Tapi waktu itu ada kalimat yang mungkin kurang enak didengar oleh kita ya. Kira-kira begini kalimatnya, lamun budak sekolah tinggi itu boga duit mah ulah hayang budak sekolah tinggi lah. Kira-kira begitu. Itu saya masih terngiang kata-kata itu. Ternyata seorang ibu tuh luar biasa pengorbanan bagi seorang anak. Saya masih ingat sekali waktu itu mau perpisahan di sekolah, tapi SPP belum dibayar, jadi rapot nggak bisa keluar. Akhirnya ibu saya datang ke kakak saya jualin perhiasannya buat nebus rapot saya agar bisa keluar. Sebegitunya seorang ibu luar biasa. Maka ibu saya ketika berkata-kata dengan izin Allah ya, karena mungkin sabarnya, ikhlasnya, tulusnya, dalam keadaan beliau sakit waktu itu, beliau tuh banyak berucap kata-kata yang hari ini tanpa saya sadari semua jadi kenyataan. Ibu saya tuh bilang tuh nanti Hilman ceramah di TV siga itu. Atuh kumaha mada iman teu kasep, engke bakal kasep cenah. Oh, engke bakal kasep. Atuh mada kumaha kan eta mah bohong kan? Lain ibu saya bohong, teu ada bohong pasti kan? Tapi kan buat anaknya mah engke bakal kasep cenah. Insyaallah. Kan baheula saya sok hideung gitu nya, jerawatan. Jadi mungkin enggak ya teu siga kieu lah gitu. Pokoknya mangke bakal ceramah di TV. Nyawe saya teh nyamin. Aya iklan pakai bahasa Inggris. Cek ibu saya teh engke iman sekolah pakai bahasa Inggris cenah. Ke luar negeri. Luar negeri bener cek saya teh. Lain luar negeri nya ke Garut ke luar negeri, ke Bandung gitu. Ente cenah engke bakal ke luar negeri. Di mana artos nama, dari mana uangnya? Keun we da aya Allah gitu. Keun da aya Allah. Ibu saya tuh punya kebiasaan baca talbiyah setelah sholat. Labbaik Allahumma labbaik. Saya pernah tanya, Mama kenapa suka baca talbiyah setelah sholat? Dia peluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Mama teh hoyong pisan angkat ke Baitullah. Mama tuh mau banget berangkat ke Baitullah. Mama doakannya engke Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Dulu tuh asa nggak mungkin ya kata-kata itu terjadi. Ternyata hari ini terjadi semua kenyataan. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di TV. Sekarang Allah izinkan. Tapi saya sedih, ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Jepang, ke Timur Tengah dengan izin Allah. Sekolah saya dari S1 sampai sekarang selesai semua. Semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya? Enggak pinter. Beruntung saya mah. Nu pinter mah eleh nu keberuntung mah, bener deh. Nu goreng menang beruntung mah. Nya goreng ya beruntung menang. Matakna Ahilman mah beruntung dapat Telina. Alhamdulillah Telina bersabar dapat Ahilman. Memang udah begitu merenan poinnya. Da baheula lagi Telina nggak nyangka Ahilman akan begini. Saya suka nanya, Bunda nyangka nggak ayah bakal begini? Mual cenah. Udah dari wajah ge tidak meyakinkan cenah baheula. Matangna punten, Bunda kalau Bunda mau tahu Ahilman seperti apa tanya Telina. Karena hanya dia yang paling tahu, betul gak? Matangna Telina mah tahu banget lah. Ulah nangis gitu biasa aja. Nangis jadi sedih tuh kan. Matangna aduh ya Allah. Sekarang kita bisa bolak-balik haji umrohnya dengan izin Allahnya, bisa berangkat kapan gitu. Tapi saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Apa pesan yang saya mau sampaikan? Ibu jangan berhenti mendoakan anak-anak ibu. Karena ibu yang soleh itu doanya mustajab. Boleh jadi hari ini anak ibu yang paling menguji ibu, justru nanti anak ibu yang paling sayang sama ibu. Boleh jadi hari ini anak yang paling luar biasa menggoda ibu, boleh jadi nanti anak yang bisa mengangkat derajat ibu. Saya kadang suka bilang begini, ya Allah seandainya ibu saya masih ada gitu ya. Tapi kan gak boleh bilang begitu. Betul gak? Seandainya gak boleh. Tapi saya percaya
sekarang Anda menjadi apa dan menjadi siapa, itu karena doa ibu Anda yang sangat luar biasa. So, perempuan itu doanya mustajab. 4. 1. Seorang perempuan yang solehah, yang dia taat kepada Allah, maka doanya mustajab. 2. Seorang anak yang hormat kepada ayahnya, itu doanya mustajab. 3. Seorang istri yang taat sama suaminya, itu doanya mustajab. Dan yang keempat, seorang ibu solehah yang lembut baik sama anaknya, itu doanya sangat mustajab. Maka ibu punya peluang untuk mendapatkan itu semua. Pulang dari sini, yang punya anak, peluk anaknya, cium keningnya, usap kepalanya. Karena ibu yang akan jadi bekal buat ibu pulang itu nanti adalah anak ibu. Kenapa? Banyak anak itu belum tentu bisa ngurus satu orang tua, betul? Tapi satu orang tua bisa ngurus banyaknya anak, betul gak? Makanya orang tua yang kehilangan anak dengan anak yang kehilangan orang tua beda rasanya. Kadang-kadang orang tua yang kehilangan anak itu lebih sakit daripada seorang anak yang kehilangan orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang kehilangan anak, dia seakan-akan kehilangan harapan dalam hidupnya. Karena dia berharap anaknya tumbuh dewasa, jadi orang, sukses, berhasil. Itu yang dia bayangkan dalam hidup. Makanya sungguh terlalu kalau ada anak yang menyakiti hati ibu, karena dia belum sempat membahagiakan hati ibu. Mudah-mudahan yang di sini menjadi perempuan yang solehah, menjadi perempuan yang qanitat, jadi perempuan yang hafizat, jadi perempuan yang doa-doanya mustajab insyaallah. Semoga Allah mengangkat semua derajat kita dan Allah mengumpulkan keluarga kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.